Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Perairan tawar di Papua juga sangat menarik buat dibahas karena namanya nggak seterkenal Kalimantan atau Sumatera yang selalu mendapat spotlight dari banyak media berita. Nyatanya, sungai di Papua juga punya daya tarik dan keunikannya sendiri karena di sana banyak banget ikan endemik yang cakep-cakep. Danau Sentani menjadi danau yang paling terkenal di sana. Keadaan alam di sekelilingnya masih sangat asri. Bikin aku ngerasa ngeliat danau di film-film fantasi kayak Lord of the Rings atau Harry Potter. Danau Sentani punya penduduk asli alias ikan endemik. Tiga ikan menjadi sesuatu yang patut banget dibahas. Karena walau berada di alam yang masih sangat baik, namun nasib mereka juga terancam. Siapakah yang mengancam para ikan ini? Makanya tonton video ini sampai habis, karena aku mau cerita tentang tiga ikan endemik Danau Sentani dan nasibnya selama ini. Mengenal lebih dekat alam air tawar Danau Sentani. Danau Sentani udah ditetapkan sebagai 15 danau prioritas nasional pada tahun 2011. Pemerintah beneran udah melek soal bahaya yang bisa mengancam keberlangsungan kehidupan di salah satu danau terbesar di Indonesia tersebut. Pemandangan di danau ini sangatlah indah dengan disekelilingi oleh padang rumput berwarna hijau serta pegunungan yang seperti menutupi danau dan memberi keteduhan. Namun, keasrian ini bukan tanpa ancaman ya. Masalah pembangunan menjadi salah satu biang kerok yang nggak bisa dihindari oleh Danau Sentani. Belum lagi ada pendangkalan level air akibat banyak orang membuang puing-puing ke dalam danau. Dan terakhir, ada juga masalah yang timbul dari eksistensi ikan pendatang. Tapi ancaman tersebut nggak menghilangkan fakta kalau Danau Sentani memang dihuni sama banyak spesies ikan endemik yang sangat cantik rupanya. Sejak beberapa tahun lalu, aquascape menjadi tren baru dalam dunia fish keeping di Indonesia dan dunia. Membuat habitat tiruan di dalam tank kecil berhasil menjadi metode baru pemeliharaan ikan yang akhirnya digemari oleh banyak orang. Salah satu ikan yang sering dijadikan pilihan menghuni aquascape ada yang berasal dari Danau Sentani loh. Mereka adalah rainbow fish. Rainbow fish adalah sebuah famili bernama Melanotenidae. Spesies yang menjadi anggota famili ini lumayan banyak. Total ada 8 jenis ikan yang tercatat menjadi anggota keluarga ini. Di Danau Sentani ada jenis ikan rainbow fish yang menjadi hewan endemik. Alias kamu nggak akan bisa nemuin ikan ini di tempat lain selama mereka nggak diintroduksi. Ikan tersebut bernama Sentani rainbow fish atau Chilaterina sentinensis. Dari namanya aja udah ketahuan kalau ikan ini emang cuma tinggal di Danau Sentani. Ikan ini warnanya merah menyala di area perutnya. Warna tubuh mereka secara keseluruhan adalah biru keperakan atau kehijauan di area punggung atas yang memudar lebih dinamis menjadi oranye atau merah. Namun warna mereka bisa bervariasi tergantung pada kondisi tempat mereka hidup. Jantannya lebih berwarna cerah, ukurannya lebih besar, dan bertubuh lebih dalam daripada betina. Jantan dapat mencapai ukuran maksimum 12 cm, tetapi betina biasanya kurang dari 10 cm. Yang jelas mereka nggak perlu disuntik protein dari cumi-cumi buat bikin warnanya jadi nyala kayak glowfish. Citalareina sentanensis awalnya diberi nama Rhombactrus sentanensis oleh Max Wilhelm Carl Werber pada tahun 1907, lebih dari 100 tahun lalu. Selang 7 tahun kemudian, Charles Tate Reagan memasukkan mereka ke dalam genus Chilaterina pada tahun 1914. Pada sebuah ekspedisi bernama Ekspedisi Siboga yang berlangsung pada tahun 1899 hingga 1900. Chilaterina sentaniensis berhasil dikumpulin dari area Danau Sentani dan Sungai Sekanto buat dikirim ke Hindia Belanda atau Papua Barat. Sungai Sekanto adalah anak sungai dari Sungai Tami. Mereka juga dikumpulkan selama ekspedisi Union Ornithology Inggris ke New Guinea pada tahun 1909 hingga 1911. Koleksi spesimen yang banyak juga diperoleh dari Danau Sentani oleh Marinus Boisman saat ekspedisi koleksi ke Museum Leiden pada tahun 1954 hingga 1955. Baru pada sekitar tahun 1990-an, ikan ini ngetop sebagai ikan peliharaan di dalam akuarium.
Bentuknya memang cantik banget dan kayaknya bakalan jadi ikan peliharaan dambaan banyak orang. Soalnya ngelihat ikan ini di dalam akuarium pasti adem banget. Namun nasib mereka nggak secantik tampilannya. Karena dengan berat hati, aku mesti bilang kalau mereka dikabarkan udah punah. Henderite Ohe, dosen biologi dari Fakultas MIPA Universitas Cendrawasih Papua, melakukan sebuah penelitian di Danau Sentani pada tahun 2016 hingga 2017. Timnya menemukan fakta kalau di danau ini, spesies ikannya banyak yang udah raib. Padahal sebuah penelitian serupa yang dijalankan pada tahun 1993 mengumpulkan data kalau ikan yang hidup di sana berjumlah sebanyak 35 jenis. Lewat penelitian tersebut, Henderite dan timnya cuma menemukan 19 spesies aja. Mungkin sekarang jumlahnya juga udah berkurang lagi. Karena tahun 2017 kan udah 5 tahun lalu. Dari 19 jenis ikan yang hidup di Danau Sentani, hanya ada 8 jenis ikan endemik. Sedangkan ikan introduksi yang hidup di sana mencapai 10 hingga 11 jenis. Lebih banyak daripada ikan akamsi atau anak kampung sininya. Henderite mengungkap, ada 3 jenis ikan endemik Danau Sentani, yaitu gabus hitam, ikan pelangi sentani, dan ikan pelangi merah. Menurut dia, mungkin aja ikan pelangi sentani sekarang udah punah di sana karena mereka udah lama nggak terlihat lagi. Menurut Henderite, punahnya ikan pelangi sentani bisa diakibatkan dari hancurnya habitat mereka karena pendangkalan sungai. Hilangnya hutan sagu di sana juga menjadi faktor lain. Karena akar sagu menjadi habitat alami ikan ini yang berguna agar mereka bisa bersembunyi dari ancaman predatornya. Akar sagu juga menjadi tempat tinggal dari 2 ikan endemik lainnya, yaitu gabus hitam dan ikan pelangi merah. Nama pertama bukanlah ikan gabus beneran, karena menurut catatan, kayaknya nggak ada tuh jenis cana yang hidup di Papua secara natural. Gabus hitam ini adalah Oxyleotris heterodron, seekor spesies ikan gobi. Secara bentuk dan warna, emang ikan ini agak mirip sama ikan gabus. Bukan cuma mereka, persepsi jenis gobi adalah ikan gabus memang udah jadi sesuatu yang lumrah. Kamu tahu ikan jenis gabus malas? Nah, mereka jelas bukan spesies cana, melainkan termasuk ikan gobi. Gabus hitam ini juga ikan asli Danau Sentani. Mereka udah melebur menjadi sebuah kultur bagi warga sekitar. Soalnya ikan ini juga dijadikan makanan dan persembahan adat yang penting buat para warga. Para warga mengaku ikan gabus ini punya nama yang berbeda menurut ukurannya. Kalau yang masih kecil, warga setempat menamakannya dengan kayo. Sedangkan yang udah gede dan berukuran sepanjang paha orang dewasa diberi nama KHB. Ikan gabus hitam biasa disajikan para warga untuk ondo afi, yang merupakan panggilan buat sebuah figur pemimpin di sana, dan juga buat para ibu yang habis melahirkan. Spesies gobi lain yang menjadi penghuni Danau Sentani adalah Glossogobius sentaniensis, ikan yang juga dipanggil oleh warga sekitar ikan gabus, dan Gyuris margetiana atau snakehead gudgeon. Dominasi mereka di Danau Sentani juga mendapat ancaman dari seekor gabus beneran. Soalnya diketahui canas striata juga udah menjadi penghuni danau tersebut. Besar kemungkinan ada yang melepas ikan ini di sana, atau ada orang yang membuat budidaya ikan gabus di daerah danau. Keberadaan canas striata di sana jelas bisa mengganggu eksistensi para ikan gobi ini. Mereka dari segi ukuran, canas striata bisa tumbuh jauh lebih besar. Begitu pula dengan keganasannya. Jelas, ikan gobi ini mendapatkan lawan yang sangat tangguh. Butuh peran warga sekitar juga untuk menangkap canas striata di sana untuk dimanfaatkan sebagai olahan ikan. Karena canas striata juga terkenal sebagai ikan yang enak buat dimasak. Kalau sering ditangkap, populasi mereka nggak akan tumbuh begitu pesat. Karena ada predator yang memangsanya, yaitu manusia. Jadi ikan gabus nggak akan jadi predator yang duduk di peringkat pertama rantai makanan Danau Sentani. Selain ikan pelangi, ada lagi saudaranya yang hidup dalam satu habitat dengan mereka, yaitu ikan pelangi merah yang sayangnya juga mendapat ancaman kepunahan. Walau terancam punah, tapi ikan ini banyak dijual di pasaran dan nggak dilarang. Kenapa? Karena banyak breeder yang udah sukses membudidayakan ikan ini. Di Danau Sentani, mereka hidup berdampingan sama ikan pelangi sentani yang sekarang dikabarkan udah punah. Kemunculan si pelangi merah ini diindikasi sebagai salah satu faktor kenapa ikan pelangi sentani hilang dari peredarannya di alam. Tapi itu cuma asumsi doang dan belum dibuktikan kebenarannya.
Berbeda dengan ikan pelangi sentani yang warna-warni. Si pelangi merah ini warnanya ya cuma merah aja. Bentuk badan mereka juga lebih oval dengan proporsi yang gempal. Berbeda dengan ikan pelangi sentani yang langsing. Karena udah gampang dibudidaya, nama harum ikan ini nggak cuma dikenal di Indonesia saja. Mereka juga sangat digemari di Eropa. Pada tahun 1973, ada dua orang peneliti bernama A. Werner Junior dari Munich dan Everett dari Memmingen, Jerman, yang melakukan ekspedisi ke Papua Barat, Jawa, dan Sulawesi. Pada ekspedisi ini, mereka mengambil beberapa spesies ikan berwarna menarik buat dibawa ke Eropa, dan salah satunya ya ikan pelangi merah ini. Sejak saat itu, nama ikan pelangi merah makin dikenal di Eropa, dan sekarang udah bebas dibudidaya buat keperluan industri ikan hias. Ikan pelangi Sentani dan ikan pelangi merah menjadi simbol keberagaman fauna di Danau Sentani. Bayangin, di sana ada ikan seindah ini yang hidup bebas dan berkembang biak. Khusus buat ikan pelangi Sentani, gosipnya pada tahun 2016 lalu ada seorang peneliti lokal yang menemukan ikan ini hidup bebas di sana bersama dua jenis ikan lainnya, yaitu ikan pelangi merah dan ikan pelangi Mamberamo atau Chilaterina fasciata. Semoga ketiga jenis rainbow fish ini bisa hidup berdampingan dengan baik ya, khusus buat ikan pelangi Sentani. Semoga dengan kesadaran banyak pihak untuk lebih menjaga agar spesies ini nggak punah. Maka akibatnya mereka bisa hidup dengan lebih tenang dan bisa berkembang biak dengan baik. Soalnya Danau Sentani yang indah akan lebih indah dengan kehadiran pelangi-pelangi di sana. Yang tentunya pelangi hidup di air ya, alias rainbow fish. Danau Sentani dulu juga dihuni oleh ikan mitos. Pada tahun 1974, seorang petani menangkap ikan besar dengan bentuk yang aneh. Pada depannya mirip pari, sedangkan sisanya ke belakang kayak ikan hiu. Ikan ini juga punya moncong panjang dengan duri-duri di pinggirnya, mirip kayak ikan gergaji. Ternyata, yang nelayan tangkap itu adalah hiu gergaji atau Pristis microdon. Penyebaran wilayah ikan ini emang sangat luas. Soalnya nggak cuma di Indonesia dan Asia Tenggara. Ikan ini juga ditemuin di Amerika Serikat, Australia, Uruguay, beberapa daerah di benua Afrika, dan Meksiko. Menurut keterangan Wikipedia, ikan ini hampir bisa ditemuin di semua benua di dunia. Tapi, walau begitu, kenyataannya di lapangan, ikan ini selalu sulit ditemuin di semua daerah tersebut. Di setiap habitatnya, populasi mereka selalu terancam. Malah ada yang udah benar-benar punah, kayak di Danau Sentani. Hiu gergaji di Sentani udah nggak ditemuin lagi sejak terakhir kali ketangkep tahun 1974. Sekarang warga di sana sudah menganggap ikan ini sebagai makhluk mitos. Tapi dari dulu, hiu gergaji emang udah jadi bagian dari tradisi dan legenda masyarakat di Danau Sentani. Bentuknya yang unik dan penyebarannya yang luas membuat warga di setiap daerah yang mereka huni pasti punya legendanya sendiri, termasuk di Danau Sentani. Hiu ini udah ada sejak zaman prasejarah dan menjadi bagian serta tradisi dari suku Sentani. Gambar hiu gergaji udah ada di pahatan batu yang diukir di situs megalitik Totari yang lokasinya sekitar 7 km dari Danau Sentani dan berada di atas bukit. Pahatan batu ini diperkirakan umurnya udah ribuan tahun. Jadi masyarakat kuno di Papua sudah melihat dan mengenal ikan ini di habitatnya. Berdasarkan gambar di pahatan, diperkirakan dulu Danau Sentani adalah laut. Namun karena ada pergeseran lempengan bumi, akhirnya danau ini misahin diri sama laut. Hiu gergaji yang terjebak akhirnya beradaptasi dan bisa hidup di air tawar sampai tahun 70-an. Soalnya sekarang hiu ini udah dinyatakan punah di Danau Sentani. Walau disebut sama masyarakat sebagai hiu gergaji, tapi nyatanya ikan ini malah lebih tepat disebut pari gergaji. Soalnya secara morfologi mereka lebih mendekati ikan pari daripada ikan hiu. Cuma karena bentuknya yang panjang kayak hiu, makanya secara populer ikan ini dikenal sebagai hiu gergaji. Padahal mereka nggak termasuk dalam spesies hiu. Hiu gergaji punya bentuk yang sangat unik. Masalah yang dihadapi ikan berbentuk unik selalu disebabkan oleh manusia. Karena banyak orang yang pengen memiliki ikan ini dalam keadaan mati dan hidup untuk dijadikan koleksi. Karena permintaan pasar yang tinggi, hampir semua hiu gergaji yang hidup selalu dihadapkan oleh ancaman yang sama, yaitu perburuan liar. Menurut IUCN, selaku lembaga konservasi yang memeriksa dan memberi status terhadap populasi hewan di bumi ini, hiu gergaji termasuk ke dalam kategori critically endangered
atau populasinya kritis dan sangat terancam punah. Karena bentuk mulutnya yang kayak gergaji, ikan ini sering nyangkut ke jaring ikan yang ditebar nelayan. Akhirnya karena nggak bisa bertahan, mereka mati percuma. Di Indonesia sendiri, semua jenis hiu gergaji dinyatakan sebagai ikan yang dilindungi lewat Peraturan Menteri LHK nomor P/106 MEN LHK Setjen KUM titik 1/12/20218 tentang jenis tumbuhan dan satwa dilindungi. Karena udah dilindungi, ikan ini sangat dilarang buat ditangkap, apalagi dipelihara. Satu-satunya alasan yang diperbolehkan untuk nangkep ikan ini adalah buat keperluan ilmu pengetahuan dan edukasi. Menurut artikel yang dirilis oleh Mongabay, nah, pari gergaji yang hidup di Indonesia ada lebih dari satu. Mereka adalah pari gergaji lancip, pari gergaji kecil, pari gergaji gigi besar, dan pari gergaji hiu. Semuanya udah masuk ke dalam daftar hewan dilindungi. Jadi mereka udah benar-benar dijaga sama undang-undang dan hukum. Kesimpulan, Danau Sentani adalah kecantikan alami yang hadir dari ujung timur Indonesia. Kecantikan yang asri ini bisa hilang kalau nggak ada yang bisa menjaga. Maka aku sendiri sangat mengapresiasi pihak-pihak yang terus berjuang untuk pelestarian alam dan flora fauna yang hidup di sana. Semoga Danau Sentani tetap diberi warna oleh para rainbow fish yang berenang di bawahnya. Warga tetap diberi manfaat dari gabus hitam yang bisa mereka masak, sekaligus tidak melupakan tradisi yang lekat kepada hiu gergaji. Bagaimana menurutmu? Apa ikan endemik yang asli di daerah kamu? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya.